Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sipilholik semuanya. Kali ini masih bersama saya Ibu Riris. Pada pertemuan kali ini, saya akan mengajak kalian untuk membahas beberapa soal latihan tentang komponen struktur tarik bagian pertama. Yang pertama adalah di bagian luas neto, di mana saya memiliki kasus hitung luas neto AN dari kelompok struktur tarik berikut ini. Jadi AN seperti yang kita tahu adalah luas neto yang berupa plat datar, ukurannya itu 10 kali 200. Jadi 10 kali 200 di mana ditarik dengan gaya aksial PU. Dan di sini kalau misalkan kita lihat terbagi menjadi rata, yang di atas ada setengah PU, yang di bawah adalah setengah PU. Plat ini disambung dengan dua baris baut. Nah, ini dua baris ya, baris pertama, baris kedua. Atau kalian asumsi yang atas adalah baris pertama, bawah baris kedua juga tidak masalah. Nah, ukuran bautnya sendiri adalah M20. Oke, yang pertama kali dikerjakan adalah kita tahu dulu, yang pertama adalah ukuran plat ya. Ukuran plat yang digunakan adalah 10 kali 200. Kemudian, yang berikutnya adalah kita cek atau kita lihat yang ditanya itu apa. Kita tulis, ditanya luas neto. Kita akan tulis di sini. Luas neto. Kemudian kita lakukan penyelesaiannya. Kita tulis penyelesaian. Nah, penyelesaiannya kita bisa tulis luas bruto penampang. Nah, luas neto dalam huruf AN. Nah, luas bruto penampang untuk luas bruto penampang ini notasinya adalah AG. Nah, AG sama dengan kita kalikan 10 kali 200 mm persegi, sehingga hasilnya adalah 2000 mm persegi. Kemudian kita cari lebar lubang. Lebar lubang nah, lebar lubang tadi kan yang diketahui lubang sebesar M20. Kita lihat tabel 1 di materi yang sudah saya share, yaitu kalau kita lihat lebar lubangnya adalah 24 mm. Kita masukkan, dan kemudian kita cari AN atau luas neto. AN sama dengan AG dikurang di sini lebar lubang kemudian lebar lubang dikali T plat atau tebal plat, kemudian dikali dengan N atau jumlah lubang. Sehingga kita bisa tulis di sini 2000 dikurang lebar lubang adalah 24 dikali tebal plat ya. Tebal plat kita gunakan adalah 10. Nah, ini satuannya sudah milimeter persegi. Kemudian kita kalikan jumlah lubang. Nah, kalau jumlah lubang, kalian bisa lihat ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berarti jumlah lubangnya adalah 6. Kita masukkan di sini. Sehingga nanti kita dapatkan ini adalah 560 mm.
persegi. Nah, kita cek ternyata AN kurang dari sama dengan 0,85 AG. Nah, ini kita harus cek. Nah, begitu kita cek, kita masukkan 560 kurang dari 0,85. Nah, AG-nya tadi kita sudah cari. AG itu luas penampak bruto. Kita masukkan 2000. Nah, ternyata hasilnya adalah 560 kurang dari sama dengan 1700. Nah, ini dalam milimeter persegi. Berarti ini adalah oke. Memenuhi kaidah yang sudah ditentukan. Oke, kita lanjutkan. Soal kedua adalah hitung luas neto atau AN dari komponen struktur tarik berikut ini yang berupa plat datar, di plat datar ukurannya 6 kali 100 mm. Lubang yang dibuat ini maksudnya dibuat dengan metode punching, atau punching itu kan dorong ya, didorong. Nah, baut yang akan digunakan ukurannya M22. Baik, kita akan kerjakan di soal 2 ini. Saya akan keluarkan pennya. Diketahui tadi ukuran bautnya itu ukurannya M22. Kemudian yang diketahui lagi plat datar ukuran 6 kali 100. Nah, kita tulis plat datar ukuran 6 kali 200. Nah, kemudian selain itu kita lihat lagi yang ditanya adalah luas neto. Atau AN. Nah, kita selesaikan. Cari dulu lebar bruto penambang atau AG seperti yang di depan. Berarti AG sama dengan 6 kali 200 mm persegi. Berarti 1200 mm persegi. Kemudian kita lihat lebar lubang. Untuk lebar lubang ini kalian bisa lihat di tabel yang sudah saya share tadi, di tabel 1 di PowerPoint di materi. Itu kalau kita lihat lebar lubangnya adalah 28 mm. Di sini saya ingatkan, lihat tabel 1 PPT pertemuan 2. Oke. Sudah itu kita cari AN-nya. Jadi saya ingatkan lagi, AN itu rumusnya AG dikurangi lebar lubang kemudian dikali tebal plat atau T-plat, kemudian dikali jumlah baut yang digunakan. Nah, tadi kita lihat jumlah baut dengan metode punching hanya 1, berarti ini 1200
dikurangi lebar lubangnya adalah 28 mm, kemudian dikali tebal platnya adalah 6 mm, dan jumlah bautnya adalah 1. Sehingga kita dapatkan bahwa luas netonya adalah 4.200 mm persegi. Oh sorry, ternyata begitu saya cek, hasilnya bukan 4.200, tipe di sini. Hasilnya adalah 432 mm persegi. Nah, kemudian kita cek dengan kondisi yang ada di mana air itu kurang dari sama dengan 0,85 dikalikan dengan Ag. Nah, kita hitung dulu 0,85 dikali 1.200. Karena Ag-nya tadi 1.200. Sehingga kalau kita cek, jadi 432 kurang dari 510. Satuannya milimeter persegi. Nah, kesimpulannya, maka dapat digunakan nilai AN. Nah, oke. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Di soal berikutnya ini tentang efek lubang berselang-seling pada luas neto. Di sini ada soal yang pertama. Tentukan luas neto minimum dari batang tarik berikut ini. Jadi baut yang dipakai ini ukurannya M20. Sedangkan tebal plat ini adalah 6 mm. Dan memiliki H itu total 295 mm atau panjang 295 mm. Jadi panjang di sini adalah panjang penapang. Nah, masing-masing, jadi di sini ukurannya dari tepi plat ke tengah baut itu 60 mm, dan ini juga dari tengah ketemu. Jadi kalau istilah di proyek adalah as ketemu as. Jadi as ketemu as 60. Sedangkan di sini as ketemu as yang bawah 100 mm, sedangkan ini dari tengah, dari diameter D ini dan C, jadi baik dari baut D dan C adalah 75. Kemudian jarak dari as AD ini dan ketemu dengan as B ini adalah 55, sedangkan B ketemu C adalah 50 mm. Oke, kita selesaikan soal nomor 2. Kita masukkan diketahui. Nah, tadi yang diketahui yang jelas adalah menggunakan M20. Nah, kita tulis metode pengencangannya menggunakan apa? Kita tulis menggunakan baut. Kemudian tebal plat, kita tulis tebal plat atau T sama dengan 6 mm. Kita cek kembali, sudah benar. Nah, kemudian setelah itu kita akan tulis detailnya luas neto minimum. N minimum. Nah, kita selesaikan penyelesaian. Nah,
Untuk luas neto minimum efek lubang berselang-seling ini, kita cek dulu. Jadi kita cari AG. Jadi kita cari AG 60 terus 60 tambah 60 tambah 100 tambah 75 adalah hanya kemudian dikali 6. Itu 6 itu adalah tebal plat, maka hasilnya adalah 1770 mm persegi. Setelah itu kita cek lebar lubang. Ini lebar lubang. Lebar lubang kita lihat di tabel 1 di materi sebelumnya itu adalah 24 mm. Jadi saya ingatkan lagi tabel 1 PPT pertemuan 2. Kemudian kita bagi menjadi 2 potongan. Kalau kita lihat di sini adalah yang pertama adalah potongan AD. Jadi A dan D di potongan ini. Oke, yang kedua adalah potongan ABD dari potongan ABD, kita potong seperti ini. Yang ketiga adalah potongan ABG, ABG seperti ini. Kemudian dari 3 potongan itu kita cek satu persatu nilai AN-nya. Jadi yang pertama coba yang kita kerjakan adalah potongan dari nilai A, B, dan D. A, B, dan D. Nah, tapi sebelum kita kerjakan A, B, dan D, alangkah baiknya kita mengerjakan potongan sebelumnya dulu, AD dulu yang lebih dekat. Nah, oke, coba kita hapus. Potongan AD. Nah, di potongan AD ini berarti ada ruas bruto, kemudian kita kurangi. Nah, tadi lebar lubangnya adalah 24, kita kalikan dengan tebal platnya. Nah, kita kalikan dengan jumlah bautnya, kalau dari potongan AD berarti 2. Nah, sehingga nanti hasilnya adalah 1482 mm persegi. Kemudian kita cari berdasarkan potongan ABD. Oke, kita cari AN sama dengan luas bruto 1770 dikurangi plat kali 6 dikali 2. Nah, kalau dilihat dari ABD, nah ini kelihatannya juga ininya 2 karena AD-nya ini adalah sebaris seperti itu. Kemudian, tapi kita cek lagi. Ditambah, nah kita kalikan. Itu kan kita kalikan, ini panjangnya berapa. Nah, ini kalau kita lihat di sini, ini kan jarak antara D dan B adalah 55. Berarti kita kalikan seperti ini, 55 kuadrat ditambah 6. Nah, bagi 4 kali 60. Nah, 60 itu yang ini ya, 60 itu karena ini. Rumus segitiga, gitu kan ya. Ditambah 55 kuadrat
dikali 6. Mohon maaf, ini salah. Harusnya bukan tambah 6, tapi dikali 6. Dibagi 4 kali 100. Nah, nanti diperoleh AN-nya itu adalah 1395,354 mm persegi. Terus kita lihat potongan ABC. Potongan ABC. Di mana kita lihat AN sama dengan 1770 dikurangi lebar lubangnya dulu ya, lebar lubang dikali tebal plat. Lebar lubangnya kalau kita lihat 24, tebal platnya 6, jumlah lubangnya kalau ABC adalah 3. Nah, yang terlihat 3 ya. Coba, sorry. Nah, ini ABC yang terlihat 3. Nah, kemudian ditambah sama seperti tadi luas area yang disebabkan oleh potongan tersebut D4 kali 60. Terus ini tambah 50 kuadrat dikali 6 tambah 4 kali 100. Maka nanti akan diperoleh hasilnya adalah 1451,125 mm persegi. Nah, setelah diperoleh AN dan lain-lain, kita cek. Jadi AN itu tadi syaratnya kurang dari sama dengan 0,85 AG. Nah, kita masukkan AN-nya itu harus kurang dari 0,85 kali 1770. Berarti itu harus kurang dari 1504. Sorry, 1504. 1504,5 mm persegi. Nah, kalau misalkan kita ambil syaratnya itu 1504,5 mm persegi, maka harusnya diambil nilai AN yang lebih kecil daripada nilai AN yang disyaratkan. Nah, kita cek satu-satu, sebenarnya semuanya itu masuk ya. Bisa menggunakan 1482, 1451. Tapi karena yang diambil adalah AN minimum, kita ambil nilai AN yang kecil seperti itu. Karena yang ditanya adalah AN minimum. Seperti itu. Nah, yang ditanya adalah luas neto minimum. Seperti itu ya. Jadi makanya diambilnya AN yang paling kecil. Nah, AN yang paling kecil itu berapa? Jadi AN diambil sebesar, nah berarti AN-nya diambil yang paling kecil yaitu 1395,35 mm persegi. Nah, yang diambil ini.
Nah, sampai di sini semoga jelas ya di soal penyelesaian yang kedua. Kita lanjut ke arah luas neto efektif dan kelangsingan struktur tarik. Jadi pada kasus ini, kita diminta untuk periksa terhadap persyaratan desain metode DFBK. Jadi sebenarnya ini bukan metode DFBK lagi. Kalau sekarang adalah metode DFBT dan metode DKI. Kekuatan tarik dari penapang siku L ukuran 100 kali 100 kali tebalnya 13, di mana menggunakan ASTM A36, di mana FY-nya sama dengan 250 MPa, FU-nya 450 MPa. Komponen struktur ini digunakan untuk memikul beban tarik yang berupa beban mati sebesar 90 kN dan beban hidup sebesar 260 kN. Tentukan pula panjang maksimum dari komponen struktur tarik ini agar memenuhi rasio kelangsingan yang disarankan dalam ini dulu menggunakan 2015, tapi saat ini kita coba menggunakan 2020. Kita asumsikan jumlah baut ini mencukupi untuk memikul beban yang bekerja. Oke, kita coba kerjakan. Berarti yang pertama kita cari dulu ukuran bautnya. Jadi kita sudah tahu tadi menggunakan mutu, coba kita back lagi, menggunakan ASTM 36. Nah, berarti yang pertama kita tulis dulu diketahui tadi penapang siku L 100 kali 100 kali 13. Kita cek. Nah, ini milimeter. Nah, STM-nya 36. Di mana STM A36 ini lehnya atau F yield-nya sama dengan 250 MPa atau megapascal. Kemudian sedangkan ultimate-nya sama dengan 450 MPa. Yang ini tadi ya, 450 MPa. Kemudian beban matinya tadi 90 kN, beban hidupnya 260. Dead load-nya 90 kN. Dan beban hidup atau live load-nya 260 kN. Nah, yang ditanya adalah kita diminta untuk review desain, dan menentukan yang maksimum. Sesuai dengan SNI 1729 tahun 2020.
penyelesaian pertama, perhitungan kombinasi beban. Kombinasi beban. Seperti yang sudah saya jelaskan di pertemuan 1, kombinasi beban itu dibagi menjadi 2, yaitu DFBT dan DKI. Nah, ini adalah DFBT. Jadi DFBT itu dulu sama dengan DFBK, yaitu desain faktor beban dan ketahanan. Kalau dulu DFBK, sekarang namanya DFBT. Nah, DFBT itu berarti PU sama dengan 1,2 dead load ditambah 1,6 live load. Di mana berarti kita masukkan 1,2 dead load-nya 90 ditambah 1,6 live load-nya adalah 260. Jangan lupa satuannya kilonewton. Sehingga nanti kita dapatkan hasilnya adalah 524 kilonewton. Sedangkan pada metode DKI, PU-nya sama dengan dead load ditambah live load. Jadi 90 ditambah 260 kilonewton. Maka kita peroleh hasilnya adalah 350 kilonewton. Nah, ini baru untuk perhitungan kombinasi beban. Kemudian yang kedua adalah kita harus tahu dulu luas penampang bruto, terus kemudian tebalnya, R minimumnya, rasionya, FY dan FU. Kita lihat, kalian bisa lihat di tabel baja yang sudah saya share. Nah, kemudian di sini saya akan tulis adalah properties material seperti itu. Properties material. Jadi kita harus tahu dulu properties material. Kalian bisa lihat di tabel baja, di mana luas penampang brutonya adalah 2.431 mm persegi. Kemudian yang kedua tebalnya adalah 13 mm. Yang ketiga R minimumnya 19,4 mm. X-nya 29,4 mm. F yield-nya 250 megapascal dan F ultimate-nya adalah 400 megapascal. Kemudian setelah kita tahu kombinasi beban dan properties material, langkah berikutnya kita harus periksa leleh tarik pada penampang bruto. Yang ketiga, leleh tarik pada penampang bruto. Nah, pada penampang bruto yang tadi ada faktor koefisiennya. Jadi yang satu menggunakan 0,9, kita cek dulu. Di sini di samping saya sudah ada SNI 1729 2020. Nah, di sini kita cek
Nah, untuk koefisiennya kita menggunakan, kita lihat leleh tarif pada penambang bruto, yaitu koefisiennya 0,9. Sehingga kita tulis DF BT PPN. PPN ini adalah kekuatan tarik desain. PPN sama dengan 0,90. Kemudian kita kalikan dengan FY dan AG. Nah, kita masukkan 0,9. FY-nya tadi kita masukkan, FY-nya 250. AG-nya kita masukkan 2431. Oke, setelah itu kita akan dapat hasilnya adalah 546. Coba kita cek dulu apakah benar. 0,9 kali 250. 546,975. Nah, jangan lupa untuk selalu satuannya adalah kilonewton. Nah, jadi pada syaratnya itu dia harus lebih besar dari kuat tarik izinnya, gitu ya. Kuat tarik izinnya. Nah, untuk kuat tarik izinnya kita bisa lihat bahwa kuat tarik izin kita lihat lagi yang di atas. Nah, ini kuat tarik izin itu yang ini kuat tarik izin. Nah, ini syaratnya adalah, ini kuat tarik desain harus lebih besar daripada PU atau kuat tarik izin. Nah, ini hasilnya 546,975 kN. Hasilnya lebih besar dari ini ya, 524. Maka hasilnya adalah oke. Nah, bagaimana dengan desain kekuatan izin atau DKI? Nah, PPN, bukan diameter ya, di P. PPN sama dengan nah, ini PN per omega. Nah, jadi sama dengan FY dikali AG dibagi omega-nya adalah 1,67. Nah, kita masukkan 250 dikali 2431 dibagi dengan 1,67. Maka desainnya kita coba cek, 250 kali 2431. Nah, hati-hati di sini bukan ini ya, bukan FY yang kita pakai, melainkan FU yang kita pakai. Nah,
FU-nya adalah 400. Nah, 400 kali 2431 dibagi 1,67. Sorry, kalau FU itu dipakai pada penampang neto. Ini tetap benar ya. Saya yang salah. Hati-hati, kebalik FY berarti tetap 250. 250 nomor 31 dibagi 1,7. Maka diperoleh hasil adalah 363.922,16 atau kita bisa tulis 156 kilonewton. Nah, kita cek PN bagi ini harus lebih besar daripada nilai PU. Nah, sehingga kalau kita cek PN-nya adalah 363.922,156 KN lebih besar. Ternyata benar lebih besar. Kita lihat, nah, ininya hanya 350 kilonewton. Berarti oke. Nah, berarti oke ya. Terus kemudian yang keempat adalah kita periksa untuk keruntuhan tarik pada penampang reto. Selanjutnya, kita periksa keruntuhan tarik pada penampang reto, di mana nilai faktor shear lag atau U diambil dari nilai terbesar dalam tabel D31 dari SNI 1729-2020. Kita lihat langsung untuk kasus 2 dan kasus 8, di mana untuk profil bentang terbuka berbentuk W atau W, nilai faktor shear lag U tidak perlu lebih kecil dari rasio luas bruto elemen yang disambung terhadap luas bruto komponen struktur. Kenapa? Karena penampang berupa siku sama kaki yang disambung hanya pada salah satu kakinya saja. Maka kita bisa tuliskan bahwa bisa tuliskan U sama dengan 0,50 seperti yang tadi disampaikan di PowerPoint penjelasan materi saya. Kemudian kita masukkan kasus 2. Di mana rumusan U sama dengan 1 min X per L sama dengan kita masukkan 1 min X-nya adalah 29,4. Jadi X itu yang ini ya, 29,4 yang kita dapat dari tabel baja dibagi L. L-nya berarti 3 dikali 40. Nah, 3 ya, jaraknya 1, 2, 3. Sama dengan 0,878. Kita cek pada kasus 8. Kasus 8 ada keterangan
Untuk kasus 8, untuk penampak siku dengan 4 atau lebih sarana penyambung berbaris dalam arah pembebanan, maka kita gunakan U sama dengan 0,8. Nah, dari ketiga U, yaitu 0,5, 0,8, dan 0,878, kita bisa tetapkan bahwa U itu kita ambil yang paling besar, yaitu di kasus 2, yaitu sebesar 0,878. Oke, kita akan lanjutkan. Kemudian setelah itu, kita akan mencari nilai AN. Jadi kita cari nilai AN sesuai dengan SNI 1729/2020. Kalian bisa lihat pada pasal B4.3. Nah, di sini AN kita bisa hitung sama dengan nilai AG dikurang DH ditambah 2 dikali T. Nah, T itu adalah tebal dari penampang itu sendiri. Tadi kan tebalnya adalah 13. Nah, DH itu adalah lebar lubang. Berarti AG-nya tadi kita masukkan 2431 kurang 27 tambah 2 dikali tebalnya adalah 13. Sehingga kita cek hasilnya adalah 20,54 mm persegi. Hasilnya itu kurang dari sama dengan 0,85 AG. Di mana nilai AG itu sama dengan 0,85 dikali 231, yaitu 2066,35 mm persegi. Berarti dia oke atau memenuhi syarat. Kemudian kita coba hitung nilai AN menggunakan SNI 1729/2020. Kita lihat ketentuan pada pasal D3, yaitu menggunakan faktor shear lag, gitu ya. Dimana kalau tadi sebenarnya A neto, kalau ini A efektif. Kalau menggunakan shear lag, sorry. Sini harusnya A efektif neto. Nah, kalau kita cek AE sama dengan neto dikalikan dengan faktor shear lag. A netonya tadi dapat 20,54 mm persegi. Kita kalikan faktor shear lag-nya tadi kita tulis 0,878. Nah, sehingga hasilnya adalah 1803,41 mm persegi. Nah, kemudian setelah dapat itu, kita sebenarnya mencari kuat tarik berdasarkan penampang neto ya. Penampang neto. Kita cari keruntuhan tarik pada penampang neto.
Karena kalau menurut DFBT, IPN sama dengan 0,75 FU dikalikan dengan A efektif. (0,75) FU-nya 400 tadi. AE-nya kita gunakan adalah AE yang paling minimum, yaitu dari hasil AN dikali U. Berarti 1803,41. Nah, sehingga nanti hasilnya adalah 541 kilonewton. Kalau kita cek, ternyata lebih besar daripada nilai PU, yaitu 524 kN. Berarti oke ya. Nah, bagaimana dengan desain kekuatan izin atau DKI? Nah, di sini PN per omega T sama dengan FU dikalikan dengan AE dibagi koefisiennya adalah 2. Nah, FU-nya sendiri 400 dikalikan 1803,41 dibagi 2. Nah, maka hasilnya adalah 360.000. Hati-hati untuk satuan ya. 360,683 kilonewton. Nah, ternyata lebih besar daripada PU, yang mana PU-nya 350 kilonewton. Ya, berarti oke. Hati-hati dengan satuan. Nah, ini tadi bukan ini ya, bukan kilonewton, tapi melainkan newton. Hapus. Nah, ini ya, kalian perlu cek lagi di rumah. Nah, ini cek satuan. Hati-hati. Ini juga. Kalian latih lagi latihan ini di rumah supaya kalian terbiasa dan tahu mana kesalahan kalian. Karena kalau salah satuan berarti perhitungan kalian salah. Hati-hati. Nah, setelah dapat nilai DFBT dan DKI, setelah itu dilihat dari rasio kelangsingan. Kita bisa lihat SNI 1729/2020 yang melihat bahwa pada pasal D1 panjang maksimum
atau Lmax sama dengan 300 dikali R-min. Ingat ya tadi kaidah yang pernah saya katakan, berarti 300 dikali 29,4. Satuannya adalah milimeter. Maka hasilnya adalah 8, coba kita cari. 300 kali 29,4, 8.820. Satuannya, lihat satuan milimeter. Nah, nilai ini tuh sebenarnya hanya rekomendasi, bukan persyaratan mutlak. Tadi saya highlight adalah hanya rekomendasi. Saya betulkan tulisannya. Oke, sampai di sini semoga kalian masih dapat mengikuti ya. Jadi yang ini perlu kalian cek lagi, kalian hitung lagi supaya menjadi pembelajaran kalian. Kemudian selanjutnya coba latihan geser blok atau shear block. Di sini ada kasus suatu komponen struktur tarik dengan penampang berbentuk siku tunggal, siku 150 kali 100 kali 2, ASTM A572, kelasnya 345, FY 345 MPa, megapascal, FU-nya 450 MPa. Komponen struktur tarik di bawah ini disambung dengan 3 buah baut ukurannya M20. Diminta tentukan kekuatan geser blok dari komponen struktur tersebut dengan metode seharusnya DFBT ya, dan DKI. Tentukan pula kuat tarik desain, PTPN, dan kekuatan tarik tersedia, PN dibagi omega T berdasarkan metode DFBT dan DKI. Oke, kita tulis terlebih dahulu. Jadi dari sini kita bisa diketahui penampang bentuknya siku tunggal, ukurannya 150 kali 100 kali 2, menggunakan ASTM A572, kelasnya 345, FY-nya 345 MPa, dan F ultimate-nya 400 MPa. Disambung dengan 3 buah baut M20. Kemudian tentukan kekuatan geser blok dari penampang struktur tersebut dengan metode DFBT dan DKI. Kuat tarik desainnya adalah PTPN, kuat tarik sedianya adalah PN dibagi omega T seperti biasa. Kita sesuaikan dengan standar SNI 1729 harusnya tahun 2020 seperti itu. Jadi langkah pertama, kalian melakukan perhitungan kekuatan geser blok. Untuk ukuran lubang baut atau DH, itu 20 mili ditambah 2 mm sama dengan 22 mm. Kalian bisa cek kembali di tabel 1 pada materi PowerPoint pertemuan kedua. Selanjutnya, kalian tentukan nilai AGV, ANV, dan ANT. Dimana kalau bisa saya tulis untuk pengingatan. Tadi kan sudah saya tunjukkan bahwa AGV atau luas bruto pelampang itu sama dengan panjang pelampang dikali dengan tebal pelampang. Nah, panjang pelampangnya itu berarti kan yang ini, yang asumsinya yang di daerah arsir ini 250. Kemudian tebal pelampangnya kita lihat adalah 12 seperti itu. Nah, tebal pelampang yang diarsir ya terhadap arsiran ya. Nah, kemudian kita akan cari ANV. Nah, kita tulis ANV di sini. ANV sini itu adalah panjang kali 2,5. Nah, panjangnya kan 250
kali 2,5 kali DH. DH-nya 22 kali DH. Kemudian ditambah 2. Nah, kemudian dikali dengan tebal. Nah ini seharusnya ini harusnya tebalnya 12 bukan 2. Nah, ini juga harusnya tebalnya 12. Nah, untuk ANT sendiri, ANT sama dengan tinggi penampang atau tinggi area yang ditinjau dikurangi 0,5 dikali ukuran lubang baut ditambah 2. Nah, untuk ANT ini dikali dengan nilai T. Nah, seperti itu. Nah, ini berarti nilai T-nya 0,5, 22 harusnya dikali 12. Seperti itu ya. Nah, ini tadi rumusannya seperti ini ya. Nah, ini juga. Oke, sehingga nanti kita dapatkan, kita cek untuk kuat geser bloknya itu sendiri, Rn sama dengan 0,6 kali Fu atau F ultimate kali ANV tambah faktor shear lag-nya dikali F ultimate kali luas neto. Kita masukkan 0,6, Fu-nya 450. ANF-nya kalau kita hitung adalah 2280 ditambah faktor shear lag-nya kita ambil 1 kali 450 kali 576. Nanti kita dapatkan 874.800 Newton. Nah, kita cek nilai Rn tidak boleh lebih dari ini kita masukkan 0,6 kali Fy leleh kali luas bruto ditambah faktor shear lag kali Fu kali ANT. Nah, sehingga kita masukkan nanti 0,6 Fy-nya tadi berapa nih? 345 ditambah kita kalikan dulu AGV-nya hasilnya 3000 BSC 1,0 FU-nya 450 ANT-nya 576. Ternyata hasilnya adalah 880.200 Newton. Berarti oke. Nah, jadi nilai Rn itu tidak boleh lebih dari 0,6 Fy dikali luas bruto ditambah faktor shear lag kali F ultimate dikali luas netonya. Berarti hasilnya oke. Kemudian selanjutnya kita hitung DFBT dan DKI-nya. Jadi kekuatan akibat dari intinya ya. Jadi kuat geser bloknya
jadi kuat geser blok minimumnya, kita akan cari dengan metode DFBT dan DKI seperti itu. Oke, di mana P-nya pada DFBT, di mana pada DFBT P-nya dipakai 0,75, maka PRN atau rasio dari kuat geser blok menurut DFBT, desain faktor beban dan ketahanan, yaitu 0,75 kali nilai yang tadi, nilai RN-nya, yaitu 874.800 Newton. Maka akan dapat 656,1 kilonewton. Sedangkan RN per omeganya berarti faktornya adalah 2,00, sehingga kita masukkan nilai RN-nya 874.800 Newton. Maka dibagi 2, maka hasilnya adalah 437,4 kilonewton. Selanjutnya, kita akan cari nilai kekuatan leleh tarik dengan metode DFBT dan DKI seperti itu. Setelah itu kita hitung kekuatan leleh tarik ya, di mana desain faktor beban dan ketahanan P-nya 0,9. Jadi P PN-nya kita masukkan 0,9 kali F leleh dikalikan luas bruto. Nah, 0,9 kali 345 dikalikan, kita lihat luas brutonya itu berapa. Nah, luas brutonya atau AG-nya, nah ini kita lihat ya, jadi AG dari penampang siku tunggal 150 kali 100 kali 12 ini, luas brutonya adalah, 2.856, dan di tabel baja. Kemudian FY-nya sudah diketahui 345. Nah, kemudian nanti hasilnya didapatkan 886,78. Nah, sebelum itu kita akan cek apakah sudah memenuhi syarat atau belum. Jadi, PPN ini harus lebih besar sama dengan nilai PU. Nah, sedangkan nilai PU-nya kita cek apakah sudah sesuai atau belum. Kita lihat nilai PU. Nah, nilai PU-nya ini yang tadi kita cari yaitu kuat tarik desain dan kuat tarik tersedia. Nah, berdasarkan dengan metode DFBK dan DKI. Nah, kita cek terlebih dahulu. Nah, karena nilai PU-nya itu tidak ada, kita bisa menggunakan nilai RN. Nah, berarti ini ternyata benar lebih besar daripada nilai RN, yaitu 651 kilonewton. Berarti oke. Sedangkan nilai PN per omega itu harus lebih besar sama dengan nilai RN dibagi omega. Nah, ternyata benar lebih besar, yaitu nilai ininya, sebentar. Nilai RN-nya adalah, kuat geser bloknya adalah 437,4 kilonewton. Berarti sudah oke. Nah, selanjutnya kita menentukan luas efektif penampang menggunakan faktor shear lag. Kemudian kita periksa kekuatan struktur tarik. Jadi nilai faktor shear lag itu kita cari lagi kayak yang tadi. Nah, kita lihat di tabel D31 SNI 1729/2020, di mana untuk kasus 2 dan kasus 8. Jadi ada di situ ada syaratnya untuk profil melintang terbuka berbentuk dengan W, nilai faktor shear lag atau U, tidak perlu lebih kecil dari rasio luas bruto elemen yang disambung terhadap luas bruto komponen struktur. Karena penampangan itu berupa siku tidak sama kaki yang disambung hanya dari sisi panjang saja. Maka yang pertama kita ambil U-nya sama dengan 150 kali 12 dibagi luas brutonya adalah 2.856. Berarti kita dapatkan hasilnya adalah 0,63. Untuk kasus 2, kita masukkan U sama dengan 1 dikurangi X per L sama dengan 1 min X-nya 24,1 dibagi 2 kali 100. Maka kita dapatkan U-nya itu 0,8795.
Kemudian untuk kasus 8 sendiri, jadi ada syaratnya lagi. Untuk penampak siku dengan 3 atau lebih sarana penyambung berbaris dalam arah pembanan, maka kita tetapkan U-nya itu sama dengan 0,6. Jadi U-nya 0,6. Nah, dari ketiga ini kita ambil yang paling besar, yaitu di kasus 2. Kasus 2 berarti U-nya kita pakai 0,8795. Kita ambil yang paling besar. Nah, selanjutnya kita menentukan nilai luas efektif neto dengan menggunakan metode DFBT dan juga metode DKI. Sama seperti kasus yang sebelumnya. Kemudian kita hitung seperti yang sebelumnya, yaitu luas netonya, di mana luas neto menggunakan syarat SNI 1729/2020, pasal B43, di mana AG atau luas bruto dikurangi lebar bautnya ditambah 2 dikali tebal penampang. Kita masukkan luas brutonya 2.856 dikurangi lebar bautnya 22 ditambah 2. 2 itu adalah lebar minimum yang ditetapkan, di mana baut itu harus lebih besar dari 1/16 inci atau kurang lebih 2 mili dari lebar baut yang sebenarnya. Jadi tambah 2 dikali tebal platnya 12, sehingga kita dapatkan 2.568 mm persegi untuk luas netonya. Kemudian kita cari luas neto efektif menggunakan syarat SNI 1729/2020 pasal D3, di mana AE sama dengan AN dikali faktor Sirlek U, seperti itu. Kemudian kita dapatkan AN-nya itu adalah 2.568 dikali faktor Sirleknya tadi ini yang kita ambil U terbesar, yaitu 0,8795. Kita masukkan di sini, sehingga kita dapatkan AE-nya 2.258,56 mm persegi. Selanjutnya kita akan menghitung keruntuhan tarik pada penampang neto, jadi nanti dengan metode DFBT dan metode DKI, seperti itu. Ya, kita mencari kekuatan keruntuhan tarik. Selanjutnya kita mencari kekuatan keruntuhan tarik dengan metode DFBT dan DKI, di mana PPN-nya 0,75 faktornya dikalikan dengan F ultimate dikalikan dengan luas neto efektif atau AE. Kita masukkan 0,75 dikali 450 itu dari sini. Yang ini nih, U-nya 450 dikali dengan luas efektif neto, yaitu 2.298,56 kita masukkan, maka kita peroleh hasilnya adalah 762,264 kN. Kemudian dengan metode desain kekuatan izin atau DKI, yaitu PN dibagi omega T, kita masukkan FU-nya 450 dikali AE-nya 2.258,56, kemudian kita bagi dengan omega T-nya 1,67, sehingga nanti kita dapat 508,176 kN. Dari sini kita bisa melihat bahwa kita bisa menyimpulkan bahwa kekuatan tarik dari komponen struktur tarik yang sebelumnya kita hitung, di mana kekuatan tarik desain atau PRN menurut metode DFBT adalah sebesar 565,1 kN. Sedangkan kekuatan tarik tersedia menurut metode DKI adalah 437,4 kN. Jadi yang kita lihat adalah yang kekuatan desainnya adalah yang ini. Kita menggunakan yang ini. Ini untuk kekuatan desainnya. Jadi untuk kekuatan geser blok, kekuatan desainnya kita bisa menggunakan yang ini. Kemudian untuk kekuatan runtuhnya, kita bisa menggunakan yang paling besar, yaitu yang ini. Jadi hasil kesimpulan yang tadi saya ungkapkan by lisan bisa saya tulis seperti ini. Jadi komponen itu ditentukan oleh kekuatan shear block. Kita ambil yang paling kecil, yaitu kekuatan tarik desain PRN-nya. Kemudian kalau menurut DFBT,
maaf tadi ada sedikit typo. Jadi kalau menurut DFBT atau desain faktor beban dan ketahanan atau DFBT dulu DFBK. Jadi komponen DFBT ini sebesar 565,1 kilonewton. Jadi kalau kita lihat tuh yang ini nih yang paling kecil, kita cari yang paling kecil. Kemudian kalau menurut metode DKI-nya yang kita ambil adalah 437,4 kilonewton. Jadi ini sedikit ada typo. Seharusnya yang saya pakai adalah 656,1. Tapi ada baiknya coba kita cek 0,75 kali 874,4. Nah, berarti ini saya ada sedikit. Nah, jadi sudah saya perbaiki dari hasil ketiga perhitungan, maka disimpulkan bahwa kekuatan tarik shear block itu 656,1 kilonewton, sedangkan menurut yang satu, menurut desain kekuatan izin atau DKI adalah 437,4 yang ini. Sekian dan terima kasih mengenai soal latihan hari ini. Apabila ada yang ingin tanya, silakan by forum, saya akan tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tetap semangat, stay safe everyone. Terima kasih.